Halo saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan di summary ini kita akan membahas tentang kamu kenal mereka dari buah-buahnya. Di Matius 7 ayat 20, kita dapat mengenal orang dari buah-buahnya. Artinya, kalau pada dasarnya kita tidak baik, kita bisa saja tahan nafas untuk pura-pura menjadi baik. Tetapi itu tidak bisa selamanya. Walaupun kita memiliki niat baik sekalipun, seperti di Roma 7 ayat 18, ada keinginan untuk berbuat baik, tetapi yang dibuat selalu yang jahat atau yang jelek. Kenapa saya selalu berbuat jahat atau yang tidak baik atau yang jelek? Karena pohon saya jelek. Karena kita tahu bahwa Roma 3 ayat 10 dan 12, semua orang tidak ada yang baik. Dan standar penilaian orang lain terhadap saya bukanlah yang menjadi standar patokan saya baik atau tidak baik. Artinya, kalau saya tidak baik, itu umpamanya sama seperti semak belukar yang tidak mungkin menghasilkan anggur. Artinya, saya tidak bisa dapat yang baik dari yang jahat. Karena pohon yang baik, buahnya baik, sedangkan pohon yang tidak baik, buahnya tidak baik. Dan untuk saya selamat, pohonnya haruslah baik. Dan Matius 7 ayat 20 ini adalah ayat definisi yang tidak bisa saya rubah. Jadi, definisi pastinya kamu bisa mengenal mereka dari buah-buahnya. Ini sama seperti ayat yang menjadi definisi di 1 John 3 ayat 4, tapi ini definisi dari dosa, yaitu pelanggaran dari hukum Tuhan. Jadi tidak bisa, dosa itu bukan pelanggaran hukum Tuhan. Nah, jadi sekarang ini ada hukum, ada dosa. Dan nanti kalau di dunia baru, tidak ada dosa, tetap ada hukum. Dari mana saya tahu itu? Kalau semisalnya kita bilang, sekarang kalau tidak ada hukum, tidak ada dosa. Yang mana itu salah karena hukum selalu ada. Yang mana itu suatu kebalikan dengan apa yang di surga, yang mana ada hukum dan tidak ada dosa. Mana yang enak? Kita lihat kalau di dunia ini, misalnya ditiadakan hukum, jadi tidak ada dosa. Tetapi itu adalah suatu kondisi yang tidak nyaman. Karena walaupun hukum ditiadakan dan tidak ada dosa, orang-orangnya tetap jahat. Karena ketika hukum ditiadakan, tidak merubah orang jadi baik. Sehingga mana nyaman kalau kita hidup bebas dalam pelanggaran. Kita bisa ambil istri orang sembarangan, kita bisa membunuh orang sembarangan, dan itu seperti French Revolution. Sedangkan di surga nanti ada hukum dan tidak ada dosa, dan itulah kondisi yang sangatlah mantap. Jadi untuk buahnya baik, pohonnya haruslah baik terlebih dahulu. Dan kalau pohonnya tidak baik, maka dari itu pohonnya harus dibuat menjadi baik terlebih dahulu. Dan bagaimana buahnya bisa baik? Untuk bisa menghasilkan buah, haruslah dari benih. Artinya kalau mau buahnya baik, make sure benihnya juga baik. Kalau dalam keadaan natural, pertumbuhan sebuah pohon tidak bisa di tengah perjalanan pohon itu menjadi baik. Tetapi ini pengertian spiritual, yang mana pohon itu melambangkan manusia. Walaupun manusia jahat atau tidak baik, di tengah perjalanannya, dia bisa berubah menjadi baik. Dan kalau pohon atau manusia dalam perjalanannya yang awalnya tidak baik menjadi baik, itu namanya born again. Dan untuk born again, word of God itu harus saya mengerti dan saya terapkan. Nah, kita sekarang mau mencari mengerti apa artinya iman atau percaya. Artinya adalah saya percaya apa yang Tuhan bilang. Dan ini benar-benar percaya. Artinya, orang yang mau jadi baik haruslah percaya benihnya. Dan kalau percaya benihnya, dia haruslah menerima word of God itu atau benihnya. Karena di Luke 8 ayat 11, benih sama dengan firman Tuhan.
Jadi, kalau mau saya menghasilkan buah yang baik, saya keluar dan gali tanah dan saya tanam benih tersebut. Lalu ketika kita lihat setelah beberapa hari, ada yang keluar dari tanah tersebut. Artinya kita di sini bisa lihat bahwa tanah ditambah dengan benih sama dengan kehidupan. Ini sama seperti di Kejadian 2 ayat 7. Tanah ditambah dengan nafas kehidupan atau benih, itu menjadi Adam yang hidup. Artinya peran benih, Word of God, Bread of Life, ini sangatlah penting untuk ada kehidupan. Kita tahu kondisi Abraham itu sama seperti Adam yang adalah tanah. Tidak bisa buat apa-apa untuk menjadi hidup. Oleh karena itu, ketika Abraham disuruh untuk menghitung bintang di langit, Abraham tidak bisa hitung bintang. Yang mana Tuhan bilang bahwa bintang-bintang yang banyak di langit itu sama seperti keturunan Abraham. Lalu apa yang Abraham bisa buat? Abraham hanya bisa buat percaya firman Tuhan yang bisa menjadikan keturunannya seperti banyaknya bintang di langit. Karena Efesus 2 ayat 10, Tuhanlah yang bekerja untuk membuat keturunannya menjadi banyak. Jadi Abraham percaya bahwa Tuhanlah yang buat semuanya. Dan Tuhan sangatlah tahu bahwa dia bisa buat semuanya. Dan dia tidak bisa paksa untuk membuat Abraham percaya. Dan walaupun Abraham pilih tidak percaya, Tuhan tetap sanggup. Atau kemampuan Tuhan tidak dibatasi karena Abraham tidak percaya. Jadi kalau Abraham sampai tidak punya anak, itu bukan salah Tuhan, tetapi karena Abraham tidak percaya. Artinya keselamatan manusia itu tergantung dari pilihan apakah orang itu mau percaya atau tidak. Karena Tuhan tidak pernah kehilangan kesanggupan untuk menyelamatkan saya. Jadi, untuk selamat saya haruslah percaya bahwa Tuhan sanggup untuk selamatkan saya. Dari ayat Roma 3 ayat 23, Roma 10 dan ayat 12, tidak ada yang selamat, tidak ada yang righteous. Semuanya berdosa. Artinya, saya selamat karena saya percaya Tuhan sanggup membuat saya righteous. Dan itu adalah righteousness by faith. Jadi ingat, yang membuat saya righteous adalah Tuhan. Dan semisalnya kalau saya tidak percaya apa yang saya tidak buat, saya tidak membatasi kemampuan Tuhan untuk membuat saya righteous. Kemampuan Tuhan sama, sanggupnya, walaupun saya percaya atau tidak. Dan kesanggupan itu bisa berlaku pada saya tergantung saya percaya atau tidak. Kesimpulannya, Tuhan memberikan kita hak memilih apakah saya mau percaya atau tidak percaya. Dan ketika saya percaya bahwa Tuhan bisa membuat saya righteous, Tuhan membuat saya righteous. Dan kalau tidak percaya bahwa Tuhan bisa membuat saya righteous, Tuhan tetap sanggup untuk membuat saya righteous. Dan kalau saya tidak percaya, Tuhan tidak berani untuk bilang atau menyatakan saya righteous. Karena saya bilang bahwa saya sanggup untuk menjadi righteous dengan kemampuan saya. Jadi, bagian saya dalam rencana keselamatan adalah percaya dan continue untuk tetap percaya sampai akhir dari iman saya, yaitu keselamatan saya. Dan Tuhan sudah menyediakan kita doktrin Ka'bah yang begitu indah, di mana kita harus terus continue dalam perjalanan dari pelataran Ka'bah. Di situ terjadinya justification, lalu lanjut ke bilik suci, di situ terjadinya sanctification, dan di bilik maha suci terjadinya glorification. Biarlah dari pelajaran ini kita lebih mengerti lagi rencana Tuhan untuk membuat saya berbuah yang baik. Walaupun dulu saya adalah pohon yang jahat, Tuhan bisa merubahkan kita. Pertanyaannya, apakah kita sanggup percaya kesanggupan Tuhan untuk menjadikan saya baik? Mari kita jawab pertanyaan itu dengan tindakan kita percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Demikianlah Summary Daily Bible School kali ini. Kita bertemu di Summary Daily Bible School berikutnya. Tuhan memberkati.